Apakah kisah masyitah Fir'aun sahih ataukah hanya Israiliyat? Pertanyaan. Aku ingin bertanya tentang kesahihan cerita berikut, bahwa dalam peristiwa Mi'raj Nabi SAW, beliau mencium bau wangi seperti wangi kasturi. Ketika beliau SAW bertanya tentang itu, Jibril alaihissalam menjawab bahwa itu adalah wangi seorang pembantu yang bekerja di rumah Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Dia adalah seorang wanita yang telah meninggalkan agamanya secara diam-diam, tetapi kemudian diketahui ketika sisir jatuh dari tangannya dan berkata, Bismillah. Ketika Fir'aun mendengar hal tersebut, dia lantas membakarnya bersama anak-anaknya. Dikatakan bahwa dalam keadaan seperti itu, bayinya yang masih disusui berkata kepadanya dan memintanya untuk tetap tenang dan berpegang teguh kepada keimanan. Karena imannya yang besar ini, Allah mengangkat kedudukannya. Benarkah kisah ini? Ataukah ada cerita-cerita yang mirip seperti ini? Apakah cerita ini diambil dari sumber-sumber Nasrani atau Yahudi? Jawaban. Alhamdulillah. Kisah masyitah tukang sisir putri Fir'aun adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada malam saat aku diangkat ke langit, aku mendapati aroma yang wangi. Aku bertanya, wahai Jibril, aroma wangi apa ini? Jibril alaihissalam menjawab, ini adalah aroma penyisir rambut keluarga Fir'aun beserta anak-anaknya. Aku bertanya, bagaimana ceritanya? Jibril mengisahkan, pada suatu hari, tatkala si masyitah ini sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh dari tangannya. Seketika dia berkata, Bismillah, dengan nama Allah. Si putri Fir'aun bertanya kepadanya, ayahku? Dia menjawab, bukan, tapi Tuhanku dan Tuhan ayahmu, yaitu Allah. Sang putri berkata, saya akan laporkan kepada ayahanda. Dia menyahut, silakan. Lalu dia mengabarkannya kepadanya. Fir'aun lantas memanggilnya dan bertanya, wahai Fulanah, kamu memiliki Tuhan selain aku? Dia menjawab, ya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu Fir'aun meminta untuk melelehkan patung sapi tembaga, kemudian menyuruh agar dia beserta anak-anaknya dilemparkan ke dalamnya. Si masyitah berkata, saya ada satu permohonan kepadamu. Apa permohonanmu? Tanya Fir'aun. Dia menjawab, saya mohon agar Anda nanti mengumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu kali, lalu tolong kuburkan. Fir'aun berkata, permohonanmu itu menjadi kewajiban kami. Lalu dia memerintahkan untuk melemparkan anak-anaknya. Maka mereka dilemparkan satu persatu di hadapannya hingga tiba giliran anak bayi yang masih disusuinya. Seakan-akan dia ingin mundur karenanya. Seketika itu bayinya berbicara, wahai ibu, lompatlah. Sesungguhnya siksaan di dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, mengatakan bahwa ada 4 bayi yang dapat berbicara, yaitu Isa bin Maryam, bayi dalam kasus Juraij, saksinya Yusuf, dan anak masyitah Fir'aun. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad, At-Tabrani, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Az-Zahabi berkata dalam Al-Ulu bahwa hadis ini adalah hadis dengan sanad yang baik. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya bahwa sanadnya tidak masalah. Sanadnya dianggap sahih oleh Al-Alamah Ahmad Syakir dalam anotasinya terhadap kitab Al-Musnad. Al-Arnaud berkata dalam Takhrij Al-Musnad, sanadnya hasan karena menurut para imam hadis, Hammad bin Salamah mendengar dari Atha sebelum hafalannya tercampur. Dengan demikian, jelas bahwa kisah ini sahih dan valid. Asalnya dari Nabi kita SAW dan bukan diambil dari sumber-sumber Yahudi atau Kristen. Midra adalah besi yang dipakai untuk menyisir rambut. Lalu dia meminta untuk melelehkan patung sapi tembaga. Ibnu Katsir berkata dalam Al-Nihayah bahwa Al-Hafiz Abu Musa berkata, yang aku pahami bahwa maknanya bukan sesuatu yang berbentuk seperti sapi, tetapi mungkin maksudnya belanga yang sangat besar dan lebar yang dinamai Baqarah atau sapi, yang asal katanya adalah tabagur, lebar. Mungkin juga sesuatu yang muat untuk menampung satu sapi utuh beserta bumbu-bumbunya sekalian, sehingga dinamai begitu. Allah lah yang lebih mengetahui. Wallahu a'lam.